Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. Telah pergi mentari tak bersinar lagi. Materi pembelajaran. 1. Menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh meningkatnya pengguna internet sebagai alat untuk kebebasan berekspresi. 2. Menjelaskan berbagai cara di mana kemudahan dan anonymity di mana para pengguna internet berkomunikasi dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang secara berlawanan diakibatkan oleh cara berkomunikasi tersebut. 3. Menjelaskan berbagai upaya dalam mengendalikan akses terhadap isi internet dapat memberikan dampak negatif. 4. Menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan jejaring sosial mengidentifikasi penggunaan bisnis yang lazim dari jejaring sosial. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami berbagai persoalan yang timbul akibat penggunaan internet dan terus tumbuh sebagai alat untuk menyampaikan kebebasan berekspresi. Aktivitas pembelajaran, presentasi, kebebasan berekspresi, dan sosial media. Presentasi studi media, sosial media, minimal 2 lembar A4 tidak termasuk daftar pustaka. Kuis tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. Definisi freedom of expression menurut Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia, Pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Yang kedua, menurut UUD 1945 Indonesia Pasal 28F Amandemen kedua, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU nomor 39 tahun 1999 pasal 14 dan 32 pasal 14. 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 nomor 3. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi selalu melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. UU ITE terkait kebebasan berekspresi. Setidaknya ada 7 poin penting perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Kedua, menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pada pasal 29 dari paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Newsdetik.com 28/11. Ketiga, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Keempat, melakukan sinkronisasi untuk acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kuhap. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai PPNS yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi TIK. Newsdetik.com 28/11/2016. Keenam,
menambahkan ketentuan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Pada pasal 26 yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. 7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet yang diatur dalam pasal 40. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah memiliki kewenangan memutus akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Newsdetik.com 28 bulan 11 2016. Di dalam UU ITE, beberapa konten negatif yang dilarang meliputi: 1. Konten melanggar kesusilaan. 2. Konten perjudian. 3. Konten yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Konten pemerasan atau pengancaman. Konten yang merugikan konsumen. 6. Konten yang menyebabkan permusuhan isu sara. Selama ini, keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan di dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3, yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, dianggap bertentangan dengan hak hakikat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Secara umum, baik sebelumnya direvisi maupun setelah direvisi, pasal 27 ayat 3 UU ITE sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. 6. Kebebasan berekspresi di dunia maya. 1. Setting adalah istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto telanjang maupun tengah bubir atau mengirim pesan teks yang membangkitkan birahi. And every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. Lebih aktif secara seksual dan beberapa lebih mungkin terlibat dalam seks beresiko. Diambil dari kata seks dan texting yang secara harafiah berarti mengirimkan pesan yang membangkitkan di Indonesia. Itu banyak remaja yang melakukan dipamerkan kepada kekasihnya yang diakibatkan oleh So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hold me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Ada baiknya jika pesan teks I'm way too good at goodbye. No way that you see me cry. I'm way too good at goodbye. No, atau kelompok adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menjadi tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak perilaku perbuatan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site.
Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah hate speech atau obscene speech merupakan contoh modern dari novel newspeak. Ketika hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru, seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah fitnah, defamation, fitnah lisan, slander, fitnah tertulis, libel. Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Yang ketiga, fitnah beragama atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kata fitnah diserap dari bahasa Arab dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian. Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik yang muncul ketika seseorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. Hukum penjelasan palsu terutama ditujukan untuk melindungi kesejahteraan mental atau emosional. Jika publikasi informasi itu palsu, terjadilah kesalahan berupa fitnah. Jika komunikasi itu tidak salah secara teknis, namun menyesatkan, kesalahan berupa penjelasan palsu itu bisa terjadi. Keempat, controlling access. Banyak warga di Indonesia mengungkapkan informasi dan transaksi elektronik (ITE) mengancam kebebasan berekspresi mereka. Hal itu terbaca dalam laporan survei yang dirilis sejumlah organisasi kepemudaan dan aktivis hak digital, yakni Safenet, Indonesia Youth IGF, dan Pamflet Generasi. Inti dari surveinya simpel. Apakah anak muda sudah merasa bebas dan aman saat berekspresi? Tulis Ellen Kusuma, perwakilan Indonesia Youth IGF dan SAFE Net dalam rilisnya Selasa 11 bulan 2020. Yang kelima, anonymity adalah proses menyembunyikan identitas seseorang yang sebagainya di internet. Banyak sekali pengguna internet yang tidak mau privasi dan keamanannya terganggu, dan akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Banyak strategi yang digunakan untuk tidak terlihat di jaringan atau internet. Menurut survei, anonymity paling banyak melakukan dengan cara menghapus dan browser history pada komputer mereka. 6. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan diunggah oleh organisasi, koperasi, DLL, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan organisasi, keuntungan dari blog adalah hosting dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena hosting terpusat dan putas percakapan yang terstruktur secara umum. 7. Pornografi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU tidak mengenal adanya istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan dalam internet dalam pasal 27 ayat 1 ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 45 ayat 1 ITE.
Masalah etika dalam sosial media, cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying yaitu terjadi di mana seseorang anak atau remaja dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin canggih. Anak dan remaja sekarang sudah mahir menggunakan teknologi dan mengakses internet. Sosial media ini saat ini sedang digandrungi oleh remaja. Dengan aktif di sosial media, seorang anak bisa dinilai gaul oleh anak lainnya. Emosi remaja masih tergolong labil sehingga kerap mengekspresikan diri dan tidak dapat mengontrol dirinya sampai bertindak bullying terhadap temannya sendiri, misalnya menghina atau mempermalukan teman sekolah melalui sosial media. Anak-anak atau remaja melakukan cyberbullying terhadap temannya terkadang tidak memikirkan apa dampak buruknya. Orang yang ia ejek tersebut bisa kecewa, sedih, hingga merasa tertekan dan bisa menarik diri dari lingkungan karena tidak punya rasa percaya terhadap diri sendiri. Hal ini sangat merugikan dan membuat orang lain mendapatkan efek negatif atau perbuatan cyberbullying. Peran orang tua sangatlah penting untuk menjauhkan anak-anak dari perbuatan bullying. Bunda dan ayah perlu mengontrol aktivitas cyber yang dilakukan anak. Orang tua juga perlu mengerti tentang dunia cyber, seperti sosial media. Selain itu, orang tua sangat perlu mengajak bicara anak tentang apa dampak negatifnya yang dari perbuatan bullying, karena tidak ada seorang pun yang rela dirinya menjadi korban bullying yang dilakukan teman-teman mereka. 2. Cyberstalking. Cyberstalking adalah kejahatan pengguna internet atau alat elektronik lainnya untuk mengajarkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Cyberstalking dapat mencakup melecehkan, mengancam atau mencabut email, spamming, melihat live chat, atau dikenal sebagai chatting. Pasalnya tidak pantas pada papan pesan atau buku utama online. Virus berbahaya elektronik dikirim email yang tidak diinginkan pada pesan. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tersebut tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Contoh kasus misalnya email yang berisi ajakan bergabung dengan suatu website, email yang berisi ajakan untuk membeli produk tertentu, mail yang berisi konten atau ujian homework. 3. Encounters with sexual predator. Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan pengertian yang merendahkan seseorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan cara lain secara metaforis sebagai predator. Analogi dengan bagaimana pemburuan predator kepada mangsanya, sehingga predator seksual dianggap berburu untuk dirinya atau pasangan seksual. Orang yang melakukan kejahatan seks seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual anak yang sering disebut sebagai predator seksual, terutama di media tabloid atau sebagai frasa kekuasaan oleh politik. Berikut adalah cara mengenali para predator ini. Sangat perhatian. Pada tahap pendekatan, pelaku akan memberikan perhatian penuh untuk si calon korban. Sebagai kalimat manis dilontarkan, beragam hadiah diberikan korban dan diperlakukan begitu istimewa. Perhatian sah-sah saja jika diberikan dalam skala wajar. Namun, jika seseorang mulai menyerbu Anda dengan berondongan pesan singkat penuh perhatian manis, maka Anda perlu khawatir. Hal ini menjadi cara pelaku untuk membuat korban merasa ketergantungan. Cara tersebut membuat pelaku terlihat satria yang menolong korban dalam kondisi manipulatif. Saat korban mulai merasa tak nyaman, predator bakal terbalikkan. Predator
paling senang mendramatisasi sebagai hal dan membuat 지지랑 분위기 전환해 관계가 주지 못하게 해 남자들의 분위기 여자들의 간직이 유머를 자신감이 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 굴러있는 천지 오래 여기 무법지 korban akan mengalah hal ini dapat membuat kalian merasa bahwa yang diterimanya dan sesuatu yang pantas dapat juga isolasi korban. Para predator seksual ini bakal merusak daya diri korban. Caranya adalah dengan membuat korban ketergantungan yang terisolasi dengan lingkungan sosial. Hal itu membuat seolah-olah tak ada orang lain yang bisa Aquarium of Inappropriate material. Di zaman seperti ini, kamu harus kamu bisa memiliki lebih dari satu akun media. Selain mempunyai akun Facebook, kamu juga memiliki akun Instagram, dan banyak lainnya. Tapi baiknya tidak semudah dalam akun media sosial. Berikut adalah 5 langkah yang tidak pantas punya akun Instagram yang tidak mau akan akun media sosial dilapor ke orang yang gara-gara konten tidak Kedua, foto saat kamu lagi ngupload. Buat apa kamu upload foto? Selain itu, mengunggah foto kamu sedang ada tren. Jadi kamu jangan pamer uang. Berapa banyak uang yang kamu miliki, jangan pernah melakukan hal ini. Kecuali kamu sudah siap untuk dirampok, uang tidak bisa dipamerkan di dunia maya. Lebih baik disumbangkan atau dibelanjakan dengan bijak. Bersyukur tersebut, ya kan? 4. Menyebarkan foto aib depan. Memang perlu melakukan hal ini meskipun angkat kaki. Jangan sampai kamu tega untuk menyebarkan foto temanmu. Biarlah foto itu menjadi kenangan antara kamu dan teman-teman. 5. Kontak pribadi. Media sosial bukan tempatnya untuk menyebarkan pribadi, misalnya nomor HP atau alamat rumah. Lebih lagi, jangan sampai kamu menyebarkan kontak pribadi. 6. Sharing and news. Berita palsu atau berita bohong atau ada informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto menuturkan orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku, maka penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta tindakan ketiga ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Rikwanto mengungkapkan penerapan hak di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penggunaan pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan menyebar teknologi sudah berkembang dengan pesat dan para pengemudi sudah harus bisa berkembang berikut. Perkembangan teknologi begitu juga dengan pemikiran sikap kita memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah media sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Sebuah postingannya bermanfaat untuk semua orang, bukan sebaliknya, apalagi sampai menyebarkan berita-berita hoax di
media sosial atau pencemaran nama baik seseorang, apalagi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE. Cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.